Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Islam akan menjelaskan tentang tren child free. Menikah namun tidak ingin memiliki anak ditinjau dari fikih Islam. Kelompok kami sendiri terdiri dari Dwi Nopita, Faaz Haki, Raudatun Nadia, Felipe Armando, Serina Arizka, Giva Gifari, Jahwa Alia, dan Wirdan Muhammad. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tren, marilah kita bahas tentang pengertian nikah itu sendiri. Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terdapat beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah 1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat 1. Kedua, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebenarnya, anjuran pasangan suami istri untuk mempunyai anak sebagai generasi penerus keturunan tertuang dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 74 dan Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Mengenai keturunan atau anak juga terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 151 dan Quran Surah Al-Isra ayat 31. Konsep child free dalam teori barat menunjukkan seseorang yang tak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Ross dan Kahan mengemukakan bahwa saat ini jumlah pasangan tanpa anak adalah menjadi lebih umum di antara keluarga masyarakat barat. Pasangan tanpa anak memiliki berbagai alasan untuk mereka memutuskan hal tersebut. Keluarga seperti itu mungkin milik orang yang tidak memiliki anak secara sukarela, juga disebut tanpa anak. Tanpa disengaja tanpa anak, atau seperti dalam kasus gangguan kesuburan, atau untuk sementara tanpa anak, untuk orang-orang yang tidak memiliki anak tetapi berharap memiliki mereka nanti. Sebenarnya kehadiran anak dalam keluarga sangat penting untuk mewarnai kisah hidup keluarga dalam kesehariannya. Jika ketidakhadiran anak yang dialami oleh pasangan membuat sang suami merasa jenuh dengan kehidupan pernikahan. Kejenuhan ini akhirnya membuat dirinya lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan teman-temannya dibandingkan dengan sang istri di rumah. Keadaan ini membuat sang istri merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sang suami, sehingga membuat dirinya merasa kurang nyaman dengan kehidupan pernikahannya. Salah satu penelitian menemukan bahwa pasangan yang saling berbagi ketertarikan melakukan sesuatu secara bersama-sama dan memiliki teman sepermainan yang sama, lebih merasa terpuaskan dalam hubungannya dibandingkan dengan pasangan yang kurang menjalani kegiatan bersama. Islam menganjurkan umat muslim agar punya banyak anak, karena jumlah yang banyak merupakan suatu kenikmatan bagi suatu kaum, terlebih disertai dengan pendidikan agama yang baik, adab mulia, dan akhlak yang luhur pada anak-anaknya. Logika beberapa oknum manusia saat ini tidaklah sepenuhnya benar. Mereka berkata, banyaknya penduduk merupakan beban negara. Tentu ini tidak benar. Jumlah suatu kaum merupakan kenikmatan yang besar dan memiliki banyak keuntungan. Tentunya perlu dibarengi dengan perhatian besar untuk mendidik agama dan perhatian pada akhlak dan adab mereka. Kesimpulannya, menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pernikahan, sudah sepantasnya pasangan suami istri memikirkan keturunannya. Tetapi, ada pula pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak
dengan alasan yang beragam-ragam. Namun, Islam menganjurkan umat muslim agar punya banyak anak, karena jumlah yang banyak merupakan suatu kenikmatan bagi suatu kaum. Terlebih disertai dengan pendidikan agama yang baik, adab mulia, dan akhlak yang luhur pada anak-anak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum